rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Balas dendam yang sempurna. Dulu SBY rusak karir AHY, kini giliran AHY yang susahkan SBY. Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih kenal AHY sebelumnya merupakan seorang anggota TNI yang cemerlang. Ia adalah peraih penghargaan Bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 2000 lalu. Tidak hanya itu, bahkan sejak menempuh pendidikan di Akmil, AHY sudah mendapatkan penghargaan Trisakti Wiratama, yakni suatu penghargaan yang diberikan atas prestasi gabungan akademik, jasmani, fisik, dan kepribadian. Karena prestasinya itu pula, ia ditunjuk sebagai Komandan Resimen Korps Taruna tahun 99 silam. Dan berkat otak encernya itu, AHY memiliki 3 gelar pendidikan Master of Science in Strategic Studies di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura 2006. Master in Public Administration dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, serta Master of Art in Leadership and Management dari Webster University, Amerika Serikat, meraih predikat sum laude dengan IPK 4.0 tahun 2015 silam. Seolah-olah penghargaan sudah tidak mau jauh darinya, bahkan saat menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon tahun 2006. Ia dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon, yang mana penghargaan itu didapatkan oleh AHY lantaran ia menginisiasi program mobil pintar sebagai sarana untuk mengurangi dampak trauma perang kepada anak-anak. Di samping itu, tahun 2008 ia juga pernah memperoleh penghargaan sebagai Komandan Kompi terbaik di jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad. Jadi melihat itu semua, primbon di AHY ini memang tidak cocok bekerja di air, ia lebih cocok sebagai anggota TNI. Menjadi tentara adalah jalan ninjanya, begitu kura-kura. Nah, karena prestasinya di militer ini sangat menonjol, maka peluangnya untuk menjadi jenderal pun sangat besar. Tak sedikit kok peraih Adi Makayasa yang menjadi Kasat serta Panglima TNI. Seperti Edi Sudrajat, Agus Tadi Sasongko Purnomo, Kasat Budiman yaitu mantan Kasat, dan Muldoko mantan Panglima TNI. Tapi sungguh sayang, seperti judul tulisan ini, karir AHY di militer itu justru dihancurkan oleh bapak kandungnya sendiri yaitu SBY. OMBY malah membujuk putranya untuk mengundurkan diri dari tentara dan ikut pilkada 2017. Menurut hemat penulis sih, berat juga AHY meninggalkan karirnya di militer. Tapi karena sudah permintaan bapak, mau tidak mau harus diikuti. Namun lantaran ia juga tidak punya pengalaman di politik dan lawannya cukup berat, yakni Anies dan Ahok, pemilu di ibu kota negara itu tidak bisa dimenangkan. Pasca itulah kegagalan demi kegagalan seolah tidak henti menghampiri AHY. Berbanding terbalik dengan saat dia menjadi tentara dulu. Tahun 2018 ia dituju sebagai Kogasma untuk pemilu 2019. Terbukti perolehan suara Partai Demokrat malah turun drastis. Dari posisi ke-4 tahun 2014 menjadi posisi ke-7 tahun 2019. Nah, sudah jelas-jelas AHY gagal menjadi gubernur dan gagal pula memenangkan Partai Demokrat. Ia malah diangkat sebagai ketum partai oleh SBY. Padahal masih banyak kader partai berlambang bintang merah itu yang lebih kompeten untuk menduduki kursi Demokrat 1 dibandingkan dengan Doi.
Tidak pelak betul kata Johnny Allen bahwa AHY itu berada di puncak tapi tidak pernah mendaki. Baru digoyang sedikit kapal sudah oleng, ia tidak mampu mengkonsolidasikan segenap elemen di Partai Demokrat. Sehingga KLB partai yang bertujuan untuk menggulingkan dirinya itu benar-benar terlaksana. Dan yang terpilih menjadi ketua umumnya bukan orang sembarangan, yakni Muldoko. Sehingga mau tidak mau SBY harus turun gunung demi menyelamatkan karir anaknya itu. Jadilah dulu ia rusaknya karir karena AHY. Jadilah dulu ia rusakkan karir AHY, kini giliran dia yang disusahkan oleh putra sulungnya itu. SBY terpaksa harus membuat pernyataan-pernyataan di media yang bernada baper dan playing victim. Masih seperti SBY yang dulu. Pertama, ia menyatakan menyesal telah mengangkat Muldoko sebagai Panglima TNI. Sambil-sambil doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu, demikian kata SBY dengan penuh iba. Bahkan ia tidak segan menyeret-nyeret pihak yang tidak terlibat sama sekali terkait kudeta itu, seperti menyebut Indonesia berkabung karena digelarnya KLB di Partai Demokrat. Hari ini kita berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji, demikian tuturnya. Pengen ngakak tapi takut menjadi novel Mbah Mukmin. Emang kader Partai Demokrat itu ada berapa Ferguson dan yang pro AHY dan ada berapa? Tidak bisalah internal Partai Demokrat yang bermasalah, Indonesia yang disebut berkabung. Lagi pula kan sudah ratusan miliar uang negara yang dikorupsi oleh anak buah SBY itu. Bagaimana orang mau bersimpati begitu dengan ketua partainya? Yang ada malah bersyukur. Dan sudah dipastikan SBY tidak akan tidur nyenyak selama beberapa hari ini. Ia akan terus memikirkan bagaimana nasib kedua anaknya nanti, dan tentunya nasibnya sendiri. Bayangkan kalau AHY lengser, sudah dipastikan yang punya nama Yudhoyono di Partai Demokrat akan ikut-ikutan lengser. Sedangkan saat ini ada 3 Yudhoyono yang bertengger di situ. Berat juga masalahnya Pak Eko. Semoga Pak BY sehat selalu dan tidak sampai nangis bombay. Aduh. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak